Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya ini? Harap kalian baik-baik saja ya sayang ya. Kita sekarang sudah memasuki materi tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Perhatikan baik-baik ya nak ya. Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bis pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Ini di sini ada dialog ya, perhatikan baik-baik ya nak ya. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, Ibu guru ya, dengarkan aturan yang Ibu sampaikan ya nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Siswa, iya Ibu. Kalau kata Udin, tahu Bu. Agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Ibu guru, hebat kalian anak Ibu. Hebat anak Ibu. Jadi, kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak. Nah, apa sih isi percakapan pada kalimat pada halaman sebelumnya? Ya, ini tentang peraturan dalam perjalanan. Mengapa sih kita harus patuh pada peraturan? Agar kita selamat sampai tujuan. Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak pada aturannya? Akan terjadi bahaya atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan keselamatan dalam bis. Melakukan perjalanan dengan bis ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bis. Antara lain, naik ke dalam bis dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bis, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Nah, apa sih isi teks di atas? Isinya adalah bagaimana kita melakukan perjalanan dengan bis dengan aturannya agar kita selamat sampai dengan tujuan ya. Apa saja aturan ketika melakukan perjalanan dengan bis? Apa saja? Kalau kalian jalan-jalan nih bertema wisata, misalkan mau piknik nih, kita mau ke Ancol naik bis. Nah, pertama kita harus tertib. Masuk dalam bis beraturan ya, tidak boleh berdesak-desakan. Terus duduk di kursi yang masing-masing dengan baik, tidak boleh naik-naik ke atas bangku ya kan. Nah, terus tidak boleh mengeluarkan tangan atau anggota badan di jendela karena sangat berbahaya ya, bisa mengakibatkan kecelakaan. Oke. Nah, lanjut lagi, bacalah kembali teks aturan keselamatan dalam bis dengan teliti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, masih ingatkah kamu aturan penggunaan huruf kapital, huruf besar? Masih ingat? Ya, huruf kapital digunakan untuk menulis nama Tuhan yang tadi ya. Yang di teks tadi ada kalau kita berangkat, aturannya termasuknya adalah berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat ya. Nah, di sini ada sedikit kutipan dari Ibu. Ya, di sini yang warna biru ada nama kuasa. Sejatinya ini penulisan ini, kata ini harus digandeng ya, disambung ya, tidak dipisah. Nah, begitu pula dengan kata-kata sejenis lainnya seperti maha besar dan maha suci. Jadi M-nya besar tapi sucinya disambung, maha suci, maha kuasa digabung. Ya, pengecualian maha esa dan kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Contohnya, Tuhan yang Maha Esa, T-nya besar, Y-nya kecil, M-nya besar, E-nya besar, tapi diberi jarak. Maha Pengasih,
M-nya besar, P-nya besar. Dan Maha Penyayang, M-nya besar, P-nya besar, diberi jarak. Oke, perhatikan ya nak ya. Nih, bacalah beberapa kalimat berikut dengan nyaring. Nomor 1, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Nah, Tuhannya hurufnya harus besar, T-nya yang harus besar. Oke ya. Terus yang nomor 2, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih ya. Ini harus besar. Yang nomor 3, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa ya. Y-nya sama M-nya besar ya. Nah, kita berlanjut lagi. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu hari apa dan Udin dan teman-temannya pergi berlibur ke pantai? Hari apa ya? Masih ingat tidak yang tadi? Nah, amatilah kalender berikut dengan teliti. Di rumah kan kalian mempunyai banyak kalender kan ya? Nah, di sini ada tanggal-tanggalnya, dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Ya, ada juga di bulan Februari tanggal 29, paling terakhir itu ada di Februari tahun Kabisat ya, hanya 4 tahun sekali adanya tanggal 29. Jadi tanggal paling terpendek adalah tanggal 28 dan yang paling terpanjang adalah tanggal 31 ya bulannya. Nah, 1 minggu itu ada 7 hari. Ayo, pasti kalian tahu dong berapa hari dalam 1 minggu? Ya, 1 minggu itu ada 7 hari. Dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu adalah nama-nama hari. Kalian pasti sudah bisa. Nah, lanjut lagi. Udin dan teman-teman tiba di pantai. Mereka mencari kerang kecil. Kerang kecil merupakan hasil sumber daya alam. Kerang kecil dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Perhatikan nih petunjuk berikut ini dengan teliti. Nah, di sini adalah gambar di sini menunjukkan kalau bahwa kita akan membuat kerajinan dari kulit kerang. Kalau kalian ke pantai, kalian pasti mencari kerang-kerangnya. Nah, itu kerang-kerangnya itu cangkangnya itu kan sudah terpisah dengan tubuhnya kerangnya ya. Nah, itu bisa kalian gunakan. Nah, contohnya nih bahan-bahannya apa saja ya. Carinya nih pertama kulit kerang, terus habis itu kayak kain flanel ya, terus kertas, lem sama bingkai. Kain flanel itu kain yang seperti untuk ini boneka. Nah, ya, terus sama tempat pensil tuh juga bisa tuh yang agak-agak berbulu-bulu begitu ya. Nah, alat-alatnya adalah gunting, pensil, dan penghapus. Nah, langkah-langkahnya tuh apa ya? Ada berapa nih? Ada 7 langkah. Langkah pertama, buatlah pola gambar dasar pada kertas. Kalian mau membuat apa? Mau menggambar apa? Nah, kalian buat pola dulu dengan menggunakan pensil dan penghapus. Apabila salah, bisa dihapus ya. Yang kedua, guntinglah gambar dasar yang kamu buat dengan gunting. Nah, setelah polanya sudah terbuat, sudah tergambar, gunting ya. Terus nomor 3, kerjakan dengan benar dan hati-hati. Pelan-pelan dalam menggunting ya, tidak boleh keluar dari garis atau memotong garis ya. Nah, yang keempat, bersihkan kulit kerang dengan hati-hati. Biasanya kan kulit kerang ini waktu masih di pantai masih kotor nih, bercampur dengan tanah-tanah atau dengan pasir-pasir. Nah, kalian bersihkan dulu, kalian cuci ya. Terus nomor 5, tempelkan kulit kerang dengan menggunakan lem pada gambar dasar yang telah dibuat. Nah, kulit kerang ini kalian mau bikin apa nih? Nah, tempel deh semuanya di situ apa yang kalian inginkan. Nah, yang keenam, pindahkan hasil tempelan kerang ke atas kain flanel sebagai latar. Nah, jadi kain flanelnya itu nanti ditempeli dengan gambar yang tadi kalian buat ya. Nah, yang 7, beri bingkai agar lebih cantik. Jangan lupa lapisi bingkai dengan kaca agar lebih tahan lama. Nah, kalian punya bingkai kan? Bingkai foto atau apa? Masukkan ini kain flanelnya ke dalam bingkainya. Oke? Bisa? Kalian bisa melakukannya ya. Nah, jadi ini adalah kerajinan kerang. Jadi kalau kalian mau membuat kerajinan dari bahan yang lain juga bisa ya.
Oke, sampai sini dulu sayang. Kita akan bertemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.